KPK betul-betul mau periksa Bapak lagi, silakan ke Jayapura. Dan saya kira ya, mungkin Bapak tidak akan keluar dari rumahnya ya, silakan ke Koya. Ya, ke Koya. Jadi supaya lihat kondisinya Bapak di sana. Bapak tidak akan keluar dari Koya. Dan KPK diundang kalau memang mau memeriksa Bapak, silakan ke Koya. Karena Bapak tidak akan keluar, karena masyarakat tidak mengizinkan Bapak keluar dari Koya. Memang tidak pas kalau di rumahnya. Nah, ini yang saya agak khawatir, ini ada proses yang akhirnya hukum seperti dijungkir balik ke teman-teman lawyer itu kan, termasuk lawyernya Pak Lukas itu kan mestinya dalam paham kalau panggilan tersangka itu adalah di tempat yang ditentukan yang memanggil, bukan harus di rumahnya gitu kan, alasannya sakit. Kalau sakit dia tidak bisa diperiksa, maka KPK semestinya akan ngirim tim dokter independen apakah betul-betul sakit. Kalau tidak sakit ya berarti harus memenuhi panggilan di tempat yang ditentukan oleh KPK. Ya, kita dukung penuh KPK, dan KPK jangan inilah gitu kan, kalau memang buktinya ada kuat ya laksanakan saja tugasnya gitu loh. Ya apapun yang menjadi ketentuan, kalau dipanggil sekali dua kali ya terhadap pihak lain kan dikenakan jemput paksa. Namanya hukum itu kan equality before the law, semua pihak diperlakukan sama ya. Oke lah dilihat konteksnya, misalnya ini memicu ketegangan dan lain sebagainya, tapi garis besarnya equality before the law. Orang pasti akan nanya sejak kasus itu, kalau ada perkara dengan KPK ya kita banyak-banyakin aja masa, ya kan? Nanti nggak berani juga dijemput paksa, kurang lebih begitu. Tapi saya yakin lah teman-teman KPK tahu solusinya untuk menegakkan hukum. KPK harus melakukan upaya jemput paksa terhadap Lukas NMB karena sudah 2 kali dipanggil tidak datang. Dan alasan kemarin oleh KPK dinyatakan sendiri bahwa tidak cukup itu, karena persyaratan sakit dan lain sebagainya dianggap tidak cukup. Maka ya sekarang harus menerbitkan surat perintah membawa, dilakukan penangkapan dan dibawa ke Jakarta, ditahan. Kalau memang sakit benar ya dibantarkan di rumah sakit. Nah, kalau ini tidak dilakukan, maka KPK akan terkesan tebang pilih atau perlakuan berbeda. Jadi upaya-upaya itu adalah upaya-upaya yang sudah menurut saya sih nggak bisa ditawar lagi ya. Harusnya ya nggak ada alasan untuk KPK tidak menerapkan secara dalam satu dakwaan nantinya gitu. Lukas NMB telepon didik KPK di depan Ketua Komnas HAM, jangan ada lagi narasi dijemput paksa. Gubernur Papua Lukas NMB disebut telah menghubungi pihak Komisi Pemberantasan Korupsi melalui sambungan telepon seluler atau ponsel. Adalah Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu yang dihubungi langsung oleh Gubernur Papua Lukas NMB melalui ponsel kuasa hukumnya. Koordinator Tim Pengacara Gubernur Papua Lukas NMB, Stefanus Roy Rening, mengungkapkan isi pembicaraan antara kliennya dengan pihak lembaga anti rasuah tersebut. Menurut Stefanus, Direktur Penyidikan atau Didik KPK Asep Guntur Rahayu meminta Lukas NMB untuk datang ke Jakarta menjalani pemeriksaan. Setelah itu, komunikasi antara kedua belah pihak juga membicarakan kondisi kesehatan Lukas NMB yang nantinya akan diperiksa oleh dokter KPK di Ikatan Dokter Indonesia. Stefanus menambahkan berdasarkan pernyataan Direktur Penyidikan KPK bahwa lembaga anti rasuah dalam melakukan penyelidikan bakal tetap menghormati hak asasi manusia. Karena adanya jaminan tersebut, Stefanus pun meminta kepada sejumlah pihak untuk tidak lagi mengeluarkan pernyataan atau narasi yang menyebut bahwa Gubernur Papua dijemput paksa. Lebih lanjut, Stefanus mengatakan perbincangan antara Lukas NMB dengan Didik KPK dilakukan di sela-sela pertemuan kliennya dengan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Ketika ditanya tentang pertemuan dengan Ketua Komnas HAM yang bertempat di rumah pribadi Gubernur Lukas NMB di Koya, Kota Jayapura, Stefanus menuturkan bahwa kliennya menyatakan sedang sakit. Selain itu, kepada Ketua Komnas HAM Lukas NMB juga menyampaikan bahwa dirinya tidak bisa duduk terlalu lama, serta kondisinya kini tergantung pada dokter pribadinya. Menurut Stefanus, Ketua Komnas HAM sempat menanyakan tentang penyakit stroke yang dialami Lukas NMB. Selain itu, kliennya juga sempat terlibat pembicaraan lainnya dengan Ketua Komnas HAM. Menurut Stefanus, keduanya sudah saling mengenal. Ia pun menambahkan saat ini kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas NMB membaik. Obatnya yang berasal dari Singapura sudah tiba 3 hari yang lalu. Saat ini, kata Stefanus, sedang diupayakan agar dokter yang menangani Lukas NMB datang ke Jayapura untuk mengecek kondisi kesehatannya. Adu strategi dua kingmaker di balik seteru Dewan Kolonel versus Dewan Kopral. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkesan saling menunggu dalam menentukan sikap terkait siapa calon presiden pilihan mereka pada pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2024. Di sisi lain, Megawati baru-baru ini juga meminta kadernya untuk bersabar
kabar terkait siapa yang akan direstuinya sebagai calon presiden dari PDIP. Dua sosok yang kerap dikaitkan dengan ambisi kingmaker ini nampaknya masih mencari momen yang tepat untuk bersikap, terutama terkait dua hal yang saling terkait satu sama lain. Sikap pertama yang terkait dengan penentuan siapa calon presiden dari PDIP akan menjelaskan sikap kedua, yakni sikap Megawati atas Jokowi dan sebaliknya. Katakanlah misalnya jika Megawati mengumumkan Puan Maharani sebagai calon presiden pilihan PDIP, maka akan segera membuka kotak Pandora milik Jokowi. Apakah mantan wali kota Solo itu akan mendukung Puan atau justru menentukan sikap juga dengan memberikan dukungan secara terbuka kepada salah satu bakal kandidat yang sedang ramai dibicarakan? Katakanlah misalnya Ganjar Pranowo, begitu pula sebaliknya. Jadi siapapun yang berani bersikap terlebih dahulu berpeluang membuka ruang pertarungan yang lebih frontal dan beresiko memecah loyalitas di dalam PDIP. Jika Jokowi terlebih dahulu menentukan sikap atas pilihan politiknya, maka otomatis akan membuka kotak Pandora pilihan politik Megawati. Jika Jokowi secara terbuka memberikan dukungan pada Ganjar Pranowo misalnya, maka para loyalis Jokowi di dalam PDIP akan tersegregasi secara politik oleh loyalis Megawati dan Puan. Begitu pula sebaliknya. Inilah dilemanya saat ini, baik bagi Megawati maupun Jokowi, baik Puan maupun Ganjar Pranowo. Namun pelan-pelan exit strategi juga mulai diambil Mega. Puan sudah mulai melakukan silaturahmi ke politik beberapa pihak untuk mendapatkan dukungan dari partai lain di satu sisi dan mengunci pergerakan politik Ganjar Pranowo di sisi lain. Pertama, untuk memperkuat basis institusional atas pencalonan Puan, kedua untuk memetakan pasangan politik yang kuat untuk Puan yang bisa menyaingi Ganjar Pranowo dan yang tidak disukai Jokowi tentunya. Dan ketiga, tentu untuk mengendorse Puan terlebih dahulu sebelum PDIP secara resmi mengendorse-nya. Jadi dalam konteks inilah kita sebenarnya bisa memahami mengapa Puan memilih Surya Paloh sebagai tujuan silaturahmi pertamanya bulan Agustus 2022 lalu. Di satu sisi, Surya Paloh memiliki posisi politik tersendiri di dalam peta politik nasional kita karena berkapasitas melakukan terobosan politik yang bisa mengubah permainan. Tapi di sisi lain, Surya Paloh juga sosok yang berada cukup dekat dengan politik dengan Jokowi yang pengaruhnya tidak bisa diremehkan begitu saja. Konon kabarnya tangan ajaibnya mampu menahan Menteri Pertanian agar tidak masuk ke dalam daftar nama yang di reshuffle oleh Presiden Jokowi. Dengan kata lain, pilihan Megawati untuk mendorong Puan bersilaturahmi dengan Surya Paloh yang notabene adalah endorsers Anies Baswedan merupakan langkah politik strategis yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa Megawati memang berbeda pilihan politik terkait calon presiden. Jika rumor tentang pemasangan Puan Anies benar adanya dan benar-benar diumumkan oleh Nasdem bulan November 2022 nanti, maka langkah pertama Megawati nampaknya sudah berhasil, yakni menggunakan pihak ketiga untuk mengendorse Puan Maharani. Dan akan menjadi batu sandungan bagi Jokowi karena endorsement tersebut datang dari salah satu figur politik penting yang berada di belakang Jokowi selama ini. Dengan begitu, untuk sementara waktu Megawati bisa terhindar dari konflik terbuka dengan Jokowi. Tapi di sisi lain, kepentingan politiknya tetap bisa maju satu langkah dibanding Jokowi alias seperti yang setelah saya sampaikan pada opini sebelumnya, Puan berhasil merangsek atau langkah dibanding Ganjar Pranowo. Lantas, apakah pilihan strategi Mega dan Puan tersebut diambil tanpa sebab? Tentu ada sebabnya. Saya menduga sikap tersebut adalah reaksi atas terobosan populis Jokowi di akhir Agustus 2022 lalu. Jokowi mencoba memecah kebuntuan dengan cara menghimpun langsung aspirasi bakal calon presiden penerusnya via musra alias musyawarah rakyat di Bandung dan konon akan berlanjut di Sulawesi dalam waktu dekat. Langkah Jokowi yang mencoba menggandeng langsung para pemilih dan menentukan siapa kandidat yang akan menggantikannya, saya kira adalah gambaran dari sikap Jokowi yang sudah mulai kurang sinkron dengan partai, terutama PDIP, terkait bakal calon presiden yang akan mereka usung di tahun 2024.